ada agenda apa ini? Masa nggak bajunya tahu bola sih? semua nih. Hari ini Indonesia lawan Australia, bos. Oh, ini tagnya untuk hari ini itu banget ya? Iya. Hari ini banget ya? Iya. Oh, Bapak MU, saya NU. Loh, ini bahan-bahan kok pada mahal ya? Ya. Cabe aja bang, bro. Hah? Itu hampir 100 loh, 100.000. Pertama itu sesuatu yang kata Bu Sri Mulyani jangan dibesar-besarkan. Kemudian Di mana Anda? Tapi emang miris sih. Afirmasi. Enggak, ini dari hati nih, dari Iya, hati. ini dari hati ya. Reformasi ya? kan bukannya di daerah Anda juga Saudara itu bermula dari reformasi, Pak. Kan mereka bawa salon gede buat Iya, demo itu. ha. Oh iya, kan kayak gitu, saudara. kembali lagi di podcast kita di Terongnya Gosong. Yang panas kita gosongin. Ini kita balik lagi berempat dengan Pak Abu, Iya, sebagai RI ring RI setengah. ring setengah. Dan ini biasalah pemain biasa ya. Nih mau tanya dulu nggak Oh, kenapa iya, kita pakai iya. jersey? Ada agenda apa ini? Masa nggak bajunya tahu bola sih? semua nih. Hari ini Indonesia lawan Australia, bos. Oh, ini tagnya untuk hari ini itu banget ya? Iya. Hari ini banget ya? Iya. Hari Kamis ya? Iya. MU tapi kita MU. Banyak Aku harapan. MU. Oh iya. Yang lawan sama Australia. Iya, benar. Iya. Oh, Bapak MU, saya NU. Makanya biru deh MU waduh. Nah, ini kira-kira siapa yang menang nih antara Indonesia sama Australia? Yang Iya. bukan MU. Kapan sih tadi? Tanggal Hari 20 ini, hari Kamis. hari ini hari Kamis, tanggal Hari Kamis, 20. malam ini. Malam ini. Saya tanya yang pas. Iya, beneran? Sore apa malam ya? Sore menjelang buka. Iya, Oh, saya bilang ngabuburit. buka ya, ngabuburit. Hari ini itu Hari ya? ini. Harapannya ya Harapan, Indonesia lah yang menang ya, Bos. Dengan skor 1-0 aja cukup, yang penting Lintang berapa poinnya. prediksinya? Ah. 2 deh. Pak. 2-0. Dua Indonesia, untuk Indonesia. 1-0 buat Indonesia. Oke, saya 2-1 untuk Indonesia. Indonesia dong. Parah banget. Dipulangin nih. Satu Oke. kosong, gua 1-0. Oke. Berarti sama kita ya. Sama. Udah nih, Sama udah. tim aja. Jadi kita pakai ini Pride ya, Indonesia Iya. Pride. Ya, Indonesia Pride. langsung aja nih kemarin pada nonton nggak banyak nih jadi FYP TikTok, jadi trending di X, kemudian juga ada potongan-potongan klarifikasi di Instagram dari Bu Sri Mulyani. Nah, dengar nggak Bang? Dengar. Dengar. Nah, ini masalahnya aku yang Nanti kita mungkin tanya ya, dana punya. mungkin aku mewakili teman-teman di rumah yang nggak begitu menyimak soal Iya. keuangan negara ya. Ini Karena bisa. orang-orang yang gak nyimak FYP itu pasti nonton konten kita gak sih? Oh iya. Supaya ekonomi bergulir terus ya. Ekonomi kita. Tonton dong. Enggak, kalau saya nyimaknya sama istri. Oh, beneran. Loh, ini bahan-bahan kok pada mahal ya? Ya. Cabe aja bang, bro. Hah? Itu hampir 100 loh, 100.000 Nah, untuk kilonya. ini mungkin Coba boleh di efek Ramadan. Iya. Efek Ramadan. Efek Ramadan. Mungkin boleh dijelasin nih sama Bro Iya. Lutfi nih. Kenapa sih kemarin Bu Sri Mulyani sampai klarifikasi kayak gitu? Apa sih Iya. kondisinya gitu? Yang jelas kalau kata kita panik ya, Panik. panik lah. Oh, pesi keluar. Keluar. Iya. KTP lama ya. Iya. Aja. Iya, ada dua. Pertama itu sesuatu yang kata Bu Sri Mulyani jangan dibesar-besarkan. Tapi aslinya besar atau enggak? Hah? Aslinya besar atau enggak? Kalau sampai klarifikasi nih. Gede juga kalau pengurangan pajak pajak turun dari Drastis ya, Iya. 48% ya? 41 Oh, 41 koma koma gitu. ya. 41 koma itu kan hampir setengah. Banyak. Iya. Itu lumayan, itu gede itu. Menurutku gede. Ya kalau misalnya kayak 20% ya udahlah ya. Itu ada efek pertemuan dari Taipan ke Prabowo itu enggak? Oh. Bisa jadi, Bisa jadi. bisa jadi. Cuman menurut gua yang perlu kita tanyakan adalah ini kenapa jadi masyarakat nggak bayar pajak gitu kan? Ah iya. Biasanya urusannya kalau nggak trust, ya kan?
trust soal pemerintah. Yang kedua karena memang masyarakat ini nggak pede nih, kedepannya ekonomi akan baik-baik aja. Jadi ya udah gua hold aja di gua, gitu kan. Atau enggak yang ketiga, Buat kemarin saving kan dulu emang ya, Bang. sistemnya juga lagi error gitu, Cortex. Gitu kan, itu yang Bu Sri Mulyani statement jangan dibesar-besarkan. Cortex itu aplikasi terbaik itu kan. Iya. Hai. Yang Ini 1,2 kemarin- T itulah pokoknya. Ini kemarin sampai muncul di FYP ada mbak-mbak ke kantor pajak mau protes soal aplikasi Oh, yang kalau itu masalah Mas Satpamnya. Iya. Emang satpam terbaik adalah satpam BCA. Harus sponsor ini. Saya tetap cinta BSI. Tetap cek mandiri sih. Nah, kenapa tuh? Kenapa sampai klarifikasi itu masalahnya Iya, apa? jadi pertama karena tadi penerimaan negara dari pajak turun 41, sekian persen, ya kan, yang itu bisa disebabkan oleh masalah internal manajemen mereka sendiri soal Cortex gitu kan, gitu. Nah, yang kedua adalah terjadinya deflasi. Tapi begini soal deflasi, klaimnya Sri Mulyani, deflasi yang terjadi di Indonesia ini itu sebenarnya Saya potong dulu deflasi itu apa Pak, jelasin Pak. Nggak semua orang tahu iya. deflasi Pak. Nah, itu. Jadi kita ada sebuah pergolakan ekonomi itu dalam suatu negara ada dua jenis, Iya. yaitu inflasi dan Deflasi. Dua-duanya jelek padahal ya. Inflasi mata Tergantung uang. konteks. Oh iya, tergantung Impactnya ke ekonomi secara umum. Nah, inflasi biasanya trennya adalah pertumbuhan ekonomi, tapi dia ada kenaikan harga dan lain sebagainya gitu, inflasi. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga, mata uang biasanya nilainya semakin turun gitu, karena tadi harga-harga barang itu naik gitu kan. Nah, deflasi itu agak sedikit turun harganya gitu kan, harganya turun, tapi itu mengindikasikan sebuah adanya perlambatan ekonomi gitu. Nah, ini yang kemudian yang dipermasalahkan adalah kenapa kok seolah-olah ekonominya melambat. Nah, Berarti deflasi itu secara singkat adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi yang mostly biasanya disebabkan adalah daya beli Masyarakat turun. itu turun. Nah, ketika daya beli masyarakat turun, itu ada kemungkinannya adalah masyarakat ini dia memang menyimpan uang karena kondisi ketidakpastian. Biasanya global. Itu kayak sama kayak zaman Covid itu kan orang saving money semua. Saving money gitu kan. Nah, itu nanti ada beberapa perbandingan sih antara 2025 ini dengan kondisi-kondisi sebelumnya kan ada krisis moneter dan lain sebagainya itu kan. Nah, Berarti ini ya Mas Bro. Berarti masyarakat ini nggak mau belanja gitu loh. iya agak nahan-nahan dikit, agak hemat-hemat. Pantesan itu di mall-mall, di pasar, terus kayak pedagang-pedagang takjil itu kayaknya sepi ya. Kalau takjil Kalau rame, takjil kalau masih takjil rame. mah. Enggak, kalau dari Kalau yang lain-lain tahun mungkin. sebelumnya itu lebih ramai tahun Kalau sebelumnya. kalau gua sih gini dan Abu bandinginnya. Dulu pas waktu kita Ramadan, ya kan? Mau buka puasa mulai Iya. dari jam 3 itu kan macet banget kan? Nah, banget kan? nah ini sekarang nggak begitu Nah, macet, Pak. iya. Gitu. kayak nggak ada Ramadan gitu loh. Iya, ya maksudnya Iya. ini tuh kayak mungkin ada penurunan Iya, nih. berarti nyimpen daya duit beli, aja nih, nyimpen nggak mau duit. nih. Atau enggak tetap belanja tapi murah. Iya. Preferensinya belanja daripada gua beli di supermarket, gua beli di ini aja deh yang tukang sayur pinggir jalan. Yang Berarti eceran gitu Yang ya. eceran. Ini, Bro. gitu. Belanja sesuai dengan kebutuhan, tapi bukan keinginan ya. Iya, keinginannya lagi ditekan Tekan. dulu, sehingga perputarannya agak stuck dikit Iya. gitu. Oh jadi gara-gara itu Bu Sri Mulyani Klarifikasi. gara-gara soal takjil itu ya? Bukan dong. Kepancing mulu. Iya terus. Nah, jadi mana nyampe takjil. Banyak juga. Balik setelah pajak turun 41 sekian persen itu tadi karena kemudian daya beli masyarakat turun juga. daya beli masyarakat turun, terus kemudian alasannya Bu Sri Mulyani gini. Kemarin di konferensinya itu daya beli masyarakat turun itu bukan karena daya belinya masyarakat turun karena masyarakat nggak mampu beli, enggak. Itu karena kalau dari Januari Februari
itu kan memang disubsidi pemerintah, PLN di setengah dan lain sebagainya. Jadi spendingnya masyarakat itu nggak banyak gitu. Oh iya, Alasannya alibi ya, itu, alibi alasannya ya. itu alasannya oke lah kayak kita percaya. Tapi ini ada apa ya? Kalau misalnya ada kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, Kenapa itu harus ditutup-tutupin? Iya, hal-hal kecil seperti ini kenapa Kenapa harus harus bohong? sih? Gitu loh. FYP lagi. Tuh, ngerti gak sih ya kan? Benar. Gitu, makanya kayak kemarin itu kan soal kita bahas soal Danantara. Bukannya gue nggak setuju Danantara, enggak. Tapi coba dilakukannya di tahun kedua aja dulu karena masa transisi kan sensitif nih. Kestabilan politik nasional juga belum imbang ya kan. Tapi kan memang karena dananya bocor segala macam itu kan 30% anggaran bocor segala macam itu. Iya, tapi ketika terus kemudian dananya kan dipooling tuh. Memang Danantara kan dari dividen, dari investment, dari APBN. Tapi sejauh ini kayaknya yang baru masuk itu dana APBN. Iya, iya. Misalnya investasi dari mana? Luar negeri kan belum ya kan? Iya. Nah, Kenapa harus buru-buru gitu Iya. ya? Sedangkan Kenapa harus bohong? iya Kenapa harus bohong? Sedangkan kondisi Masyarakat nih keuangan lagi masyarakat juga lagi apa ya, butuh. ngos-ngosan gitu ya. Iya, gitu. Jadi ini misalnya dari dividen BUMN. Dividen BUMN itu kan ya nggak langsung dapat di tahun pertama juga kan. Iya, betul. Gitu. Ya, nah itu maksudnya Danantara enaknya tuh di yang kedua gitu. Karena ini ngaruh banget nih soal kondisi ekonomi masyarakat itu supaya bisa muter, apalagi Ramadan, Lebaran. Itu justru momentum untuk muterin gitu kan. Jadi masyarakat kalau misalnya 14.000 T, ya 4.000 T-nya lah disebar ke masyarakat. Iya. Gitu kan. Biar ini pertumbuhan naik. Pertumbuhan naik gitu kan, entah lewat BLT bisa, entah lewat misalnya program dan lain sebagainya, UMKM ya kan, stimulus UMKM dipercepat gitu kan, bisa, entah misalnya kur dengan 0%. Santrican itu maksudnya UMKM bukan ya? Itu. UMKM bukan ya? Nah, Mau kerjasama siapa dengan lagi? santri C Iya. untuk menyalurkan Supply. DP kur 0%, ya kan? DP 0%. Kur Nah. 0% terhadap minimarket pesantren. Yes, Wah, bagus itu. itu cocok Betul. Misalnya gitu. Jadi ini sebenarnya butuh stimulus perguliran ekonomi aja sih. Jangan terlalu ditekan lah menurutku ini supaya tidak lebih parah. Iya. Gitu. Nah, nih tadi kan Dan Abu cerita nih kalau istrinya ke pasar ngeliat Iya. harga-harga juga apa namanya tinggi, jadi orang pada mikir mau beli atau enggak. Jujur aku nggak relate ya soal istri-istri. Oh iya belum ya. Yang beristri aja nih. Ya makanya. BBA yang Iya. belum aja. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kondisi keuangan masyarakat juga lagi kurang stabil, dompetnya Kurang lagi stabil. kering. Lagi agak was-was dikit. Iya, terus kondisi keuangan negara juga seperti yang kita tahu tadi, pajak juga turun, berarti kan Iya, otomatis kering. pendapatan negara juga mulai kering gitu. Iya. Kira-kira yang akan terjadi apa tuh kalau Nah, ini kedepannya tetap seperti ini ini? sebenarnya spekulasi kan udah mulai banyak kemana-mana kan. Tapi kita harus menyadari sebenarnya kondisi ekonomi sekarang itu sebenarnya impact juga dari kondisi global. Oke. Kita tahu setelah Pak Prabowo dilantik itu kan langsung gabung BRICS. Nah, sementara BRICS ini kan sebenarnya common enemy-nya US, Betul. gitu kan, dimana Power baru lah ya ini. setiap manuvernya US itu pasti akan ngaruh ke BRICS. Nah, Indonesia salah satunya join, walaupun Indonesia itu hubungan internasionalnya bebas aktif, tapi kan tercatat juga di situ. Iya. Indonesia tuh, kemarin digabung-gabung tuh, gitu kan misalnya. Trump kesel kan juga, di kemana Habis ini juga kita. ini kan gitu. Nah, tapi ini benar-benar ada kaitannya dengan kondisi global juga. Oke. Gitu. Jadi kondisi global ini tahu ketika misalnya waktu Trump terpilih jadi presiden, ya kan? Trump terpilih jadi presiden, tipikal war yang akan dilakukan di global ini pasti war ekonomi atau war perdagangan, terutama dengan China dan sekutunya, gitu. Nah, BRICS ini termasuk yang disasar juga sebagai salah satu lawan lah mungkin untuk konteks hari ini ya. Karena Indonesia masuk dalam Masuk kemarin terakhir kan, masuk akhirnya memutuskan masuk. Jadi ya positif negatifnya, tapi kondisi hari ini nih memang benar-benar agak berat gitu. Nah, sementara target Indonesia kan, target Pak Presiden sendiri ya kan sebagai RI ring setengah ya kan, dana abu ya kan 8%. Gimana dana abu itu kan? Ini kita harus ngejar 8% di saat kita kondisi
kita lihat ya kondisi di bawah masyarakat Lagi kocar-kacir ya. lagi agak berat, ya kan? Kondisi masyarakat tingkat menengah, Pak. Iya kan? Itu juga agak berat juga, Pak, posisi sekarang. Iya kan? Kondisi yang di bawah misalnya PHK full di mana-mana. Iya. Kita ini real yang sedang terjadi ya. Iya. Mungkin belum cair. Tukin belum cair. CASN iya kan ditunda. Padahal sudah ada yang resign. Iya. Mungkin hari ini itu tidak langsung kerasa impactnya. Iya. Tapi nanti kuartal ke depan, ya kan semester depan ini akan mulai kerasa Pak, daya beli semakin menurun. Nah, Saya sepakat dengan mulut Wigrung ini. iya kan? Jadi tuh harapan-harapan ada ini, ada kan? Kenapa itu adalah sebuah konsekuensi logis. Bapak kalau kayak gitu lebih mirip Vicky Prasetyo. Wigrung, Pak. Mirip ya. Nah, kira-kira kalau apa Mas Ulin sendiri yang relate buat Mas Ulin tuh apa sih efek dari semua ini gitu, kondisi Seperti keuangan yang hari ini? disampaikan apa namanya Bro Lutfi tadi, bahwa kalau menengah aja ngos-ngosan, apalagi yang apa masyarakat kelas bawah kayak saya ini kan duafa. Bapak menengah Pak. Oh iya. Gitu ya, emang suka nge-framing diri guys memang beliau ini. Soalnya saya belum beli motor baru. Dibawa ke sini, oh my god. Saya juga belum jadi beli motor baru, oh my god. Sekali sponsor dong. Gitu. Amin, Jadi ya, menurutku, kalau kita bicara hari ini kondisi yang sangat tertekan, saya kan juga sebenarnya pelaku usaha, Pak. Dulu saya jualan kaos segala macam, sablon. Memang dalam kondisi yang tertekan seperti itu, orang yang pengennya save money, pertama orang pasti akan bukan males ya, mereka akan sangat jarang melaksanakan event. Betul. Segala macam. Kecuali event-event kemarin yang diadakan konser kemarin ya, itu kan konser band-band besar yang internasional, mereka akan benar-benar ngasih uang mereka untuk itu karena itu jarang terjadi. Cuma kalau konteksnya kita bicara event-event yang skalanya menengah ke bawah, itu pasti akan sangat jarang. Kayak kita lihat pasar malam itu kan sepi Pak sekarang. Iya. Betul. Terpukul. Jujur banget. Makanya yang harus kita lakukan seperti yang dilakukan yang disarankan dulu pemerintah harus bio uang ini loh ke masyarakat. Iya, harus digulirkan. Betul. Dengan berbagai skemanya ya. Dengan berbagai skema gitu. Karena ya itu tadi GDP. Nah, ini mulai masuk Yang serius nih. Teori GDP nih, Oke, ya gimana kan? tuh? Itu kan C plus G plus I, ya kan? Terus dalam kurung ekspor minus impor. Ya kan? Nah, C consumption. Konsumsi. Daya beli, daya ya kan? Kalau daya belinya ini semakin berkurang, Ya. ya kan? Ini nilainya kan semakin kecil. Betul. GDP-nya. Iya, GDP. Iya kan? Ditambah G, government spending tadi disampaikan sama Gus Ulin bahwasanya government spending ini harus segera nih. Dalam segala bentuk skemanya, boleh BLT, boleh bentuk kur, boleh apa gitu. Yang penting mengalir di masyarakat sesegera mungkin, gitu kan? Nah, terus kemudian I, investment. Nah, kan ada Danantara. Harapannya ini nanti akan nge-pooling investment. Tapi sesegera mungkin. Hari ini kan PMA juga belum masuk. Ya kan? Kalau nggak ada PMA masuk, apa skema-skema yang bisa dilakukan Danantara sebagai sovereign wealth fund yang akan jadi big asset management ya kan for Indonesia ya kan next generation ini kan. Nah, ini apa yang bisa dilakukan untuk mengkatrol I-nya ini? Unsur I tadi kan C G I ya kan, C G I dalam kurung ekspor minus impor. Ekspor minus impornya harus lebih gede ekspornya. Kalau lebih gede impornya seperti yang tahun-tahun kemarin ini, itu nanti akan minus, akan mengurangi hasil dari C tambah G tambah I-nya ini. Iya, betul. Ketika minus, ya kan, misalnya petani lagi panen Tetap tomat impor. atau panen gula atau panen beras ya kan misalnya. Impor tetap Impor dimasukin. pada saat ini mau jual jatuh Pak harganya. Iya, benar-benar. Gitu kan, katanya untuk mengontrol harga supaya nggak dipermainkan tengkulak. Yang ngontrol itu kan ada batasnya, jangan sampai kayak ada banyak dulu kan petani tomat sampai buang tomatnya karena nggak ada harganya, ini saya buang aja gitu. Sampai sedesperate itu petani kita. Miris ya Bang? Miris ya, jangan sampai itu terjadi gitu kan. Sebenarnya bagus Pak Prabowo sudah ada, ini pokoknya harga
apa segala macam yang ke petani harus dinaikkan. Nah itu bagus gitu. Tapi tolong Pak Presiden ya kan, ini sebagai ring setengah ini tolong disampaikan, tolong para pemangku kebijakan timnya Pak Prabowo di kementerian-kementerian ini diawasi juga implementasinya. Betul. Iya kan? Jangan sampai ini kok sampai sekarang duit belum mengalir ke bawah ini gimana? Agak Ini udah mau ngawur ya. lebaran ini THR-nya ini jangan-jangan masyarakat ini Dari hati ya, dari hati. Iya. Dari hati banget ya. Dari hati banget. Jangan kalau misalnya yang nggak resign Pak dapat THR ya kan? Kalau kemudian habis resign, ini aja deh, Sritek berapa ribu Iya. yang ter-PHK. Terus sekarang kan udah pengangguran. Pertama pesangonnya udah diterima belum? Yang jelas dia nggak dapat THR, orang udah di PHK Pak. Betul. Iya kan? Terus dia akan paling nggak jualan apa gitu kan. Nah itu udah dikasih kur bunga 0%, cairin dulu duitnya. Betul. Itu supaya bisa bergulir karena dia udah nggak dapet THR Pak. Satu orang bisa mempengaruhi satu rumah isinya 4. Oh ya misalnya kan, itu impactnya nanti akan mempengaruhi CGI ini. Kemana-mana pasti. Kemana-mana, udah. Pokoknya sekarang itu sebenarnya menghadapi deflasi ini. Solusinya Bu Sri Mulyani juga harus tahu. Solusinya adalah meningkatkan daya beli. Betul. Daya belinya ditingkatkan lagi, masyarakat di energize lagi gitu kan, di increase lagi. Nah itu segera government spending CGI-nya dinaikin. Dan T satu lagi. Apa tuh? Apa tuh? Talent Hub. Bisa masuk. Pesan sponsor, iya. Pesan sponsor ya. Terus lo ini gak pernah sponsor dia. Oke. Dibayar ini Mungkin apa? kalau situasi Jangan lupa follow kayak Aisnu gini. ya kan dari Pak Pondok. Iya, gak punya duit kalau dia. Oke, kalau kayak situasi-situasi kayak gini yang relate sama Gen Z itu mungkin yang Gen Z yang baru mulai kerja jadi guru, kemudian yang baru mulai UMKM dan lain sebagainya. Iya. Itu kan CSN kan banyak kemarin. Iya, CASN juga di PHP itu kan Di iya, di PHP kan. Iya sih. Jadwalnya Iya sih. tanggal berapa diundur, Iya. baru konfirmasi di hari H kan aneh banget Iya. gitu ya. Ada yang lebih aneh, yang pas waktu kepala BKN-nya itu ngomong badan kepegawaiannya itu kalau bisa nanti yang sudah resign itu tolong kerja di perusahaannya lagi. Ya nggak mau perusahaannya nampung lagi kan? Ada yang lebih aneh lagi, Pak. Ada yang lebih aneh lagi. Kenapa tuh? Belum jadian manggil sayang. Agak Jawa itu. Sorry. Maaf, Pak. Itu penetrasi Maaf, Bang. khusus. Maaf. Yuk, lanjut. Oke, mungkin kayak hal-hal kayak gini sih yang harapannya ya. Ini Hal-hal kan kecil kayak gini tuh nggak perlu bohong. iya, harapannya hal kecil kayak gini tuh Sekali lagi dapat jersey Expo. Mills. pengennya tuh ya maksudnya pemerintah tuh benar-benar ngawal gitu loh. Jangan sampai mereka udah bikin udah bikin forecast tapi nggak disampaikan ke masyarakat. Ini masyarakat di bawah kan kalang kabut ini kenapa pemasukan tetap stuck sedangkan kebutuhan harus tetap naik dan lain sebagainya. Iya. Menurutku diskon listrik itu nggak sebegitu besar efeknya mending- gitu. Mending dispendingkan duit. Iya. Emang benar-benar bantuan real, bantuan tunai itu kayaknya memang perlu apalagi di awal-awal pemerintahan kayak gini ya. Nah, mungkin kita sudah membahas keresahan-keresahan, kira-kira ada nggak nih rekomendasi-rekomendasi untuk masyarakat dan untuk pemerintah dalam hal ini Dan untuk Danabu. Oh iya, Karena di sini yang paling sudah menikah kan beliau dan Iya. merasakan itu. Merasakan iya. sebagai masyarakat ya. Hidnya rumah Iya. tangga. Harga naik Dari ya hati, kan. dari hati. Harga naik, kemudian Di mana Anda? Tapi emang miris sih. Afirmasi. Enggak, ini dari hati nih, dari Iya, hati. ini dari hati ya. Dari hati. Dompet rakyat menipis, Iya. dompet negara juga menipis. Oke. Iya. kira-kira gimana Berat, nih ya kan? solusinya atau kiat-kiatnya? Ya, Iya. Rekomendasi Rekomendasi lah. lah. Apa yang Saran-saran. dimohonkan saran-saran kepada negara? sarannya sih ya itu sih. Intinya yang Bro katakan tadi. Segera spending ya. Iya. Government Kopi, spendingnya kopi. segera. Dari samping milih apa namanya? Andri Rosiade. Mirip lagi. Oh iya benar. Dari Bapak Gerindra. kayak Zizi Arhan Pratama gimana? Apa kabar? Menantu, Pak? Gimana? Masih main bola nggak nih? Nanti main. Nanti main Nanti ya? main ya? Iya. Semoga ngegolin lah, Pak. Oke. Minimal lemparan ke dalam itu kan. Lemparan ke dalam itu, Pak. kalau nggak lempar bola, yang lempar isu lah.
Nih kalau rekomendasi dari Bro Lutfi sama Mas Ulin gimana nih? Ya, Gus, silakan Gus. Lebih banyak invest ya ke emas mungkin ya yang sifatnya Ya. long last ya. Jadi kita punya uang 1 juta, 2 juta atau 500.000 berapapun harus kita invest ya. Saham atau apapun. Aku nggak tahu caranya, aku nggak tahu cara belajar mas. Belajar. YouTube banyak ya kan. Iya. Belajar gimana caranya kita invest uang. Karena saya sebenarnya lebih banyak invest juga saya hari-hari ini. Karena setiap ke masjid saya nyumbang ke Kotak Amal. Wah, itu invest. invest akhirat. Invest akhirat, Masya Allah, Masya Allah. Masuk. Wah, itu nggak kepikiran tuh kalau nggak pemuda NU nggak kepikiran tuh. Ini spesialnya ini, gitu. Spesialnya ini. Hablum minallah, hablum minannas kan. Nas, wah, vertikal dan ya kan, horizontal aman, ya kan. Dan aku kan juga sebenarnya sering berkomunitas. Ya betul. Komunitas ini semakin kita dalam kondisi terjepit, kita tidak bersosialisasi ya. itu. Sosialisasi. Bukan yang menyengsara, menyesengsara. Bukan ya. Jadi setelah kita sosialisasi, Ini begini. bercanda mulunya yuk. Serius. Oke. Yang Ya, serius gimana nih Kita harus komunitas? berkomunitas, semakin kita bersosialisasi, kita akan dapat masukan baru, bahkan mungkin bisa dapat income Manfaatnya. baru. Pasti. Iya. Karena dengan apa namanya? Kolaborasi yang dengan win-win. kolaborasi yang tinggi itu ketergantungan kita pada apa namanya? Kondisi pasar yang sangat berbeda itu kapitalisme. akan terbantu. Itu Iya, pasti. pasti. Karena saya benar-benar merasakan manfaat dulu saya di komunitas namanya komunitas Sablon. Sablon itu ada komunitasnya Pak. Dari situ kita bertukar ilmu segala macam. Kalau per hari ini kalau konteksnya saya tadi bilang bahwa kita harus investment, ya kita harus gabung komunitas-komunitas Betul. apa namanya yang bergerak di bidang itu. Dan mungkin kita harus inovasi bisnis juga ya. Apa sih Bisa yang dengan bisa barter value, Iya. ya kan yang nggak costly tapi bisa tetap berjalan bisnisnya Betul. gitu. Banyak kok sebenarnya kalau kita bicara teman saya itu ada yang setiap hari live TikTok buat dapetin namanya apa namanya affiliate itu. iya. Ada teman saya cewek namanya iya. di TikTok. Emang itu juga lagi tren sih, Betul. karena memang banyak banget itu Benar. komisinya ya. Dan itu kalau kita telateni ya, apa sih bahasa Indonesianya kalau telateni? Telateni itu telatenkan. Ya. Hah? Tekuni. Iya benar bagus. Iya. KBBI berjalan. Kalau kita tekuni insya Allah ya dapat lah. Dapat. Inovatif ya harus Iya. lebih inovatif. Harus update terus lah Mungkin pokoknya. itu sih kalau dari aku. Tapi emang jujur sih apa Jujur, namanya? Li, jujur, Li. Jujur Li, ekonomi yang sekarang masih sustain itu justru malah yang e-commerce kayak gitu. Iya benar. Jadi emang adaptasi dengan digital itu nggak ada salahnya gitu. Dan Teknologi itu justru emang penting kalau hari ini. iya, kalau mungkin teman-teman yang tiap hari scroll TikTok terus tiba-tiba ada orang nge-live jualan terus check out itu sebenarnya mereka nggak ngalamin deflasi ya sebenarnya. Iya. Cuma nggak kelihatan aja karena kan lewat HP gitu kelihatannya nggak ngapain kerasa nggak gitu kerasa paket datang tiap hari. Ini gitu. juga live. Bahkan ini apa namanya? Sawer berarti kan, Sawer. lah. Iya saya beli Iya. beli koin lagi setiap hari ya. Nyawer lagi. Iya. Oke, tuh. Oke. Deflasi. Deflasi. Iya, baca maaf ya guys. Deflasi pasca Covid adalah lampu merah bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Jika tidak direspon dengan kebijakan terpadu, fiskal, moneter, dan sosial, deflasi beresiko memicu krisis multidimensi. Nah nih, Iya. respon terakhir nih dari Bro Lutfi sebelum kita masuk ke bridging terakhir ya. Jangan dibaca dong. Iya, wah, udah. Potong gaji. Yuk, lanjut. Gak jadi nih beli, aduh kacau. Oke gimana nih? Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini sebenarnya fast flashback aja ya, flashback ya. Itu kalau kita lihat dari kondisi 98, terus kemudian kondisi 2008 dengan 2020, bentuk-bentuk krisisnya itu agak sedikit beda. Kalau 98 itu kan waktu itu emang krisis Asia ya, gitu. Dan kondisinya Indonesia waktu itu minus 13%.
Gila banget itu, makanya rupiah downturn banget itu. Oke. Nah, terus kemudian 2008 itu kondisi Amerika Eropa. Kita kan walaupun kita itu China, tapi kita kan juga ada perdagangan ke Amerika Eropa juga. Jadi Betul. kita terimbas walaupun kita waktu itu masih ada growth sekitar 4,6%-an kalau nggak salah di 2008. Itu mortgage waktu itu. Nah, terus kemudian 2020 jelas itu Covid ya. Krisisnya Covid, orang pada lockdown, semuanya terganggu. Terus kemudian jadi online semua, orang pertama kali adaptasi kaget-kaget juga, Pak, gitu kan. Gitu. Tapi di situ momentum e-commerce bangkit. Ya. Untungnya orang-orang muda Indonesia ini, millennials dan Gen Z ini sangat benar-benar adaptability dan kecepatannya di dunia Responsif digital ya? tuh cepat gitu kan. Jadi makanya itu masih bisa menolong lah untuk coming back lagi. Nah, 2025 memang ada kondisi krisis global ya kan, global yang sekarang itu muncul adanya BRICS kan muncul sejak setelah Covid kan. Iya. Gitu. Nah, terus kemudian ada pertarungan global ini berimpact ke Indonesia, tapi bagaimana Indonesia ini jangan kemudian, kalau menurut gua jangan langsung mengharapkan kondisi idealnya. Gitu. Gua berhusnuzon ya ke Pak Prabowo, kenapa kemudian dia bikin Danantara itu. Gua tahu ini nanti ujung battle-nya perang ekonomi atau perang dagang global, itu siapa yang punya reserve uangnya paling banyak. Oke. Nah, ketika terjadi kekolapsan misalnya kan, ini puncak war-nya adalah, Indonesia masih punya 14.000 T. Ada di bank, gua simpen di brankas gua, dalam tanda kutip brankas gua, pakai Danantara itu tadi. Jadi bargaining positionnya Indonesia itu nggak langsung anjlok ketika terjadi ujung war. Jadi gua mencoba kayak menganalisis segala sesuatunya. Mungkin Pak Prabowo sudut pandang positifnya ini. Iya, sudut pandang positifnya Danantara itu. Saving money. Jadi Pak Prabowo sebenarnya udah melihat ketika dia kan setelah jadi presiden langsung ke luar negeri, bahkan pas waktu Menhan mau dilantik kan udah keluar luar negeri gitu, udah menangkap sinyal-sinyal gitu. Jadi kita perlu husnudzonnya di part itu juga. Cuman mau lebaran ini banyak PHK itu tolong dong ya kan, buang dulu lah 1.000-2.000 T gitu kan. Paling enggak menyelamatkan ekonomi di bawah lah ya. Kondisi deflasi ini kan udah warning. Karena Jadi kalau masalah Oke. stres itu harus tetap dihibur. Gimana Nah, caranya menghibur, Lintang? akhir-akhir Bantu ini. bridging Anda. Gitu. Kacau. Ekonomi itu. Enggak sulit. Kan gini kan kita lagi momentum Ramadan. iya. Nah, ini tuh sesuatu yang meresahkan tapi datang dari masyarakat. Kalau tadi kita ngomongin yang datang dari negara ya. Datang dari atas, ini datang dari bawah nih. Sonhorek. Dengar gak Sonhorek? Ini biasanya kita kalau lagi Saya itu meneliti Sonhorek dari tahun 98 ya. Jadi Reformasi ya. kan bukannya di daerah Anda juga Sonhorek itu bermula dari reformasi, Pak. Kan mereka bawa salon gede buat Iya, demo itu. ha. Iya Kan kayak gitu Sonhorek. Iya, benar-benar. Nah, sekarang lebih besar. Meresahkan sih meresahkan ya. Tapi Anda tahu nggak siapa ikon dari Sonhorek? Nggak tahu tuh. Siapa tuh? Siapa Ada tuh? namanya Ica Yelu. Oh, siapa Ica tuh? Yelu. Wah, Jujur Bapak nggak tahu. Harus cari di FYP nama Ica Yelu. Itu Ada ketawa. wah, saya tuh nggak peneliti, Pak. Oh iya. Gimana tuh? Gimana tuh? gimana, Itu kan apa namanya lahir dan pertama kali viral di Jawa Timur Kita kan? jangan bahas negatif, kita bahas fenomena dulu Iya, aja ya. Jadi soal fenomena. itu nanti ya. Jadi ada namanya Ica Yelu. Ya. Jadi kalau kita bicara Sonhorek pasti ada sound system, di depannya ada yang nari-nari tuh. Oke. Ya kan? Ya. Nah, ada Ya. nari gedruk segala macam itu ada yang itu ya kan. Terus ada orangnya. Itu ada namanya Ica Yelu, itu yang biasanya joget itu. Terus kemudian Tapi nama Ica ini emang agak ini sih ya. Iya. Suka ketinggalan. Betul. Misalnya apa? B babi. Iya, Namanya namanya Ica babi juga. kan. Iya. Kalau babi Ica itu babi yang kecil. Iya, yang kecil. Tapi warna kuning nih yang ini. Bukan dong. Iya, iya, Bukan iya, nih. iya. Konteks apa nih Ica Yelo? Iya itu dia salah satu penari. Foundernya lah, Bukan gitu. founder. Oh. Dia itu kayak semacam penari yang biasa di depan Sonhorek itu, Oke. tapi paling terkenal, trendsetter lah. Trendsetter. Oke. Pencipta nggak juga. Nah, kalau masalah Sonhorek ini, kalau aku melihat aku sebagai orang yang dengar, aku nggak pernah sebagai pelaku seni itu. Mungkin kalau orang yang datang dari daerah yang memang sudah mentradisikan Sonhorek itu nggak masalah, mereka happy-happy aja. Tapi aku sebagai orang luar yang kadang suka dengar itu sangat terganggu sih.
Gimana tuh? Kalau dari sebenarnya ya, teman-teman sebenarnya gimana? aku bukan di posisi yang sangat setuju atau nggak setuju. Cuma memang saya sih belum menemukan sebenarnya orang nikmatnya mendengar sound horeg Berarti ini di apa? mana? Karena Oke. gelombangnya Enggak, kenceng banget. ini Gimana tuh? Dan? apa? Ada manfaatnya nggak sih? Nah, Maksudnya dari madorot sama manfaatnya tuh gedean mana gitu. Sebenarnya kalau kita tidak bisa menimbang itu dari madorot atau maslahat, tapi al-Islamu ala Wah, itu. Oh, itu iya. Enggak, tapi pada lirik-lirik ya kan. Tapi apa memang saudara ini kita tidak bisa melihat dari sisi madorot. Memang orang pengen hiburan dan seleranya itu gitu sayangnya. Oke. Iya, sayangnya itu. Sayangnya selera yang agak mengganggu orang lain Tapi gitu ya. anehnya, Lin, orang yang sound horeg itu kan biasanya kacanya pecah. Mereka happy loh. genteng, Yang genteng. kacanya pecah itu Iya. ikhlas Ada itu. yang ikhlas loh. Masya Gimana Allah, loh? itu ahli surga itu. Enggak sih. Enggak tahu ya ahli surga atau enggak ya. Nah, maksudnya ada faktor-faktor kayak seperti itu. Mereka gotong royong untuk menciptakan hiburan itu, memotong apa namanya? Jembatan. segala macam. Iya. Untuk biasa bisa lewat itu kan. Iya, itu Gimana tuh? ironi sih. Kalau aku ngelihatnya ironi sih. Iya. Karena Tapi kayaknya unik lagi karena ke- hiburannya unik aja gitu. Karena aku nggak pernah benar-benar kayaknya sebagai orang yang mencari ini kali, mencari activity gitu kan, karena mungkin bosen gitu kan. Ya wajar-wajar aja sih Sebenarnya fenomena ini sosial. sebenarnya fenomena awalnya itu bukan sebatas juga itu. Jadi awal mulanya ini adalah salah satu tren di mana orang itu suka dengan sound system. Nah, Oke. sound system ini punya jadi komunitas. jangan-jangan iya komunitas sound system gitu ya. Akhirnya mereka kan Oke. pemainnya sound system ketika mereka punya komunitas akhirnya I mereka punya fans. see. Oh. Nah, fans-fans yang ini akhirnya mereka buat karnaval segala macam. Oh, iya. Jadi iya. karnavalnya itu sangat unik ya sound horror gitu ya. Jadi memang mereka dari dari malam bahkan sampai pagi fajar itu mereka benar-benar melakukan sound horror gitu. Karena emang itu ada penikmatnya sendiri ya. Kalau Tapi Dan kalau Abu nggak- suka nggak? Nggak suka. Nggak suka ya. Enggak ya, Iya, karena iya. banyak madorotnya. Contoh ya, Masya Allah banget kalau emang ini. di dalam rumah itu ada orang sakit, Iya, benar-benar. Ada bayi itu kan juga ya, benar-benar bahaya ya. terganggu. Iya, benar-benar. Oke. Saya cuma takut diserang fansnya sound horror aja sih. Ya aku mau bilang itu. Aku mau bilang itu. Mungkin segala sesuatu itu ada penikmatnya masing-masing. Jadi meskipun dari MUI juga dari MUI Kudus tuh pernah Udah, bilang ya. udah melarang ya. Sama Menghimbau untuk Polres, tidak Polres menggunakan Malang. Polres Ya, Malang. Karena banyak sound horeg digunakan Di- untuk sahur on the road. Oh iya, sahur on the road. Bangunin sih bangunin, tapi ya kalau gitu repot Kupingnya juga sakit ya ngedengernya. Oke. Cukup aja kali ya obrolan Cukup hari aja ini dari obrolan deflasi, keresahan dari atas sampai keresahan dari dari bawah bawah. udah kita Bukan apa-apa bahas. karena ini kameramen mulai marah-marah. Oke. Baterainya habis, Pak. Efisiensi ini kayaknya baterainya. Terima kasih banyak sudah nonton episode ini. Jangan lupa dukung Indonesia dan Australia malam ini. Dan- Indonesia aja. Oh iya, maksudnya Masa dan Australia Oh iya, juga didukung. maksudnya dukung Indonesia saat melawan Australia malam Iya. ini. Jangan lupa sore. sore Sambil ini. ngabuburit. Iya. Boleh nggak sih? Enggak. Aku nonton bola baru 2 kali, guys. Tolong ya. Terus jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Bye-bye.